Pada pagi hari yang tenang, tepatnya pukul 6:35, dunia dikejutkan oleh serangan rudal hipersonik Zulfikar Basir, produk terbaru industri militer dalam negeri Iran yang selama ini dirahasiakan. Rudal ini diakini memiliki kecepatan Mach 10, kemampuan manuver tingkat tinggi, serta sistem navigasi yang mampu mengatasi interferensi elektronik. Serangan ini mengejutkan karena sistem pertahanan kebanggaan Israel, Iron Dome, terbukti tidak mampu mencegah rudal tersebut. Iron Dome itu bagus buat roket dari Hamas, tapi untuk rudal hipersonik ini seperti mengeluarkan payung saat terkena tsunami, ujar seorang pengamat pertahanan dari Eropa. Yang lebih mengejutkan, serangan Iran dilakukan tanpa sinyal atau peringatan diplomatik sebelumnya, membuat Israel benar-benar tidak siap. Radar militer Israel baru mendeteksi pergerakan rudal beberapa detik sebelum dampak terjadi, waktu yang terlalu singkat untuk melakukan intersepsi efektif. Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Israel mengakui bahwa sebagian besar sistem komunikasi dan kendali strategis mengalami gangguan serius. Beberapa perangkat keras vital di pusat komando dilaporkan mengalami kerusakan parah dan upaya pemulihan sedang dilakukan. Namun menurut sejumlah analis, proses perbaikan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Ini bukan sekadar serangan fisik, ini tamparan digital yang telak, ujar Dr. Aaron Weisman, pakar keamanan siber dari Universitas Tel Aviv. Mereka tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tapi juga mempermalukan kemampuan pertahanan modern Israel di mata dunia. Rekaman ledakan besar dengan gelombang kejut yang diunggah warga ke media sosial dengan cepat menjadi viral, disertai komentar yang menyindir kemampuan Iron Dome. Di sisi Iran, operasi ini diklaim sebagai balasan atas arogansi dan ancaman kosong rezim Zionis, tegas Mayor Jenderal Hussein Salami dalam konferensi pers nasional Iran. Ia juga menyindir kemampuan pertahanan Israel dengan analogi video buffering YouTube yang lag dan disconnect. Sementara itu, di panggung diplomasi dunia, respons terbelah. Sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mengutuk keras serangan ini, sedangkan beberapa negara lain menilai serangan tersebut sebagai respons sah terhadap provokasi Israel. Di dalam negeri Israel, situasi semakin panas. Banyak warga mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan mereka. Kami bayar pajak mahal. Pemerintah beli sistem pertahanan canggih, tapi sekarang begini hasilnya, keluh seorang pengusaha yang terkena dampak gangguan komunikasi. Serangan rudal ini dipandang sebagai game changer dalam dinamika konflik Timur Tengah, menandai eskalasi berbahaya dengan serangan langsung ke fasilitas strategis Israel. Militer Israel melaporkan bahwa setidaknya 60% dari sistem komunikasi pusat komando harus diganti atau diperbaiki total, dengan estimasi waktu pemulihan sekitar 2-3 minggu. Iran dengan percaya diri memperingatkan akan kejutan lebih besar jika Israel membalas. Di dunia maya, perang informasi makin panas, dengan netizen yang mengejek Perdana Menteri Israel dan membandingkan Iron Dome dengan tameng fiksi yang tak efektif. Serangan hipersonik ini mengguncang pusat komando strategis Israel di Negev, melumpuhkan jantung operasi militer negara tersebut dan memaksa pemimpin Tel Aviv menyusun ulang struktur komando yang porak-poranda. Sumber internal IDF mengakui bahwa sebagian besar server, perangkat komunikasi, dan infrastruktur jaringan yang menjadi tulang punggung operasi militer lumpuh. Sebagian besar komunikasi radio taktis di wilayah selatan Israel mengalami gangguan parah selama hampir 5 jam, menyebabkan unit-unit di perbatasan Gaza dan Lebanon terputus kontak dengan markas pusat. Dalam konferensi pers darurat, Menteri Pertahanan Yoav Gallant berusaha menenangkan publik dengan menyatakan bahwa perbaikan sedang berlangsung dan Israel tetap memiliki kemampuan respons penuh. Namun, rapat keamanan darurat Perdana Menteri Netanyahu pun terganggu oleh masalah komunikasi internal hingga harus ditunda 1 jam, menambah citra kerentanan sistem pertahanan Israel. Situasi ini memaksa militer mengalihkan pusat komando ke lokasi cadangan di utara, namun kapasitas dan kesiapan fasilitas cadangan yang terbatas membuat transisi berjalan lambat. Ketidakpuasan publik memuncak, ditandai dengan tagar protes yang sempat trending dan demonstrasi sporadis di berbagai kota besar menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan pertahanan negara. Di sisi internasional, Amerika Serikat sebagai pemasok teknologi pertahanan utama Israel menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem buatan mereka gagal menghadang serangan hipersonik. Seorang pejabat Pentagon menyebut ini sebagai wake-up call bagi semua negara yang mengandalkan sistem pertahanan konvensional. Rudal hipersonik bukan sekadar tren, tapi perubahan paradigma dalam peperangan modern. Israel kini berada di persimpangan jalan. Pilihan membalas serangan dengan kekuatan penuh berisiko memicu perang skala besar, yang coba dicegah oleh sekutu terdekatnya. Namun, membiarkan serangan tanpa respons dianggap tanda kelemahan yang sulit diterima secara politik. Dalam rapat kabinet yang bocor ke media, beberapa menteri mendorong opsi serangan balasan terbatas, sementara yang lain mengingatkan potensi jebakan eskalasi yang dipersiapkan Iran.
Di Teheran, euforia masih menggelora. Ribuan warga turun ke jalan membawa spanduk dukungan dan seruan balas dendam. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa setiap serangan balasan akan dijawab dengan kekuatan berlipat ganda. Sementara analis geopolitik memantau ketat pergerakan kedua belah pihak, menyamakan Israel dengan petinju yang baru terkena pukulan telak, goyah, tapi belum jatuh. Satu hal pasti, serangan hipersonik ini telah mengubah peta permainan di kawasan. Israel yang selama ini mengandalkan teknologi pertahanan canggih kini harus menghadapi kenyataan bahwa kecepatan dan kecerdikan bisa mengalahkan teknologi paling mahal sekalipun. Kemarin Iron Dome kalah, Intel kemarin down, sekarang tinggal imun kita yang harus kuat, ujar seorang warga Tel Aviv dengan senyum pahit. Krisis ini memicu kekhawatiran global. Para pemimpin dunia sibuk melakukan diplomasi maraton untuk mencegah eskalasi besar yang bisa meluas menjadi perang regional atau bahkan konflik global. Namun para analis militer sepakat bahwa kotak Pandora sudah terbuka. Situasi ini juga menyoroti kerentanan sistem pertahanan modern di era senjata hipersonik. Jika Iron Dome pun bisa ditembus, apalagi sistem lain yang lebih canggih? Presiden Amerika Joe Biden menyebut serangan ini sebagai momen sangat berbahaya bagi keamanan global, mendesak kedua pihak menahan diri. Namun Washington tetap mengirim kapal perang tambahan ke Laut Mediterania sebagai sinyal opsi militer masih terbuka. Uni Eropa menyerukan deeskalasi, sementara diplomat Jerman mengakui bahwa kemampuan Iran meluncurkan serangan presisi semacam ini mengejutkan semua pihak. Di dalam negeri Israel, perdebatan politik memanas. Faksi garis keras mendesak serangan balasan besar-besaran, sementara faksi moderat memperingatkan kemungkinan serangan berikutnya dari Iran. Perdana Menteri Netanyahu dilaporkan berulang kali menggebrak meja dan menegaskan Israel tidak boleh terlihat lemah. Namun penasihat militernya memperingatkan agar tidak bertindak impulsif yang dapat memperburuk posisi strategis. Iran memanfaatkan momentum serangan ini sebagai propaganda besar-besaran di dalam negeri. Televisi nasional menyiarkan liputan khusus, sementara Mi mengejek Iron Dome dan militer Israel bertebaran di media sosial. Namun para pengamat memperingatkan Iran berjalan di tali yang sangat tipis karena eskalasi berikutnya berpotensi melibatkan langsung negara-negara besar seperti Rusia dan Cina, yang saat ini memantau situasi dengan seksama dan menyerukan semua pihak menahan diri. Kekhawatiran terbesar kini adalah potensi meluasnya perang proksi ke Lebanon, Suriah, dan Irak. Kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran sudah dalam status siaga penuh, sementara militer Israel mengaktifkan kesiapsiagaan tertinggi di perbatasan utara. Profesor Michael Hudson, pakar geopolitik Timur Tengah, mengingatkan, satu peluru nyasar saja bisa bikin seluruh kawasan terbakar. Dengan emosi yang sudah memuncak, peluru nyasar itu bukan soal jika, tapi kapan. Di kedua negara, warga sipil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di Israel, permintaan perlengkapan darurat melonjak, generator, makanan kaleng, dan masker gas banyak habis terjual. Dulu kita sedia air buat musim panas, sekarang buat musim perang, kata seorang warga Tel Aviv. Sementara di Teheran, suasana euforia bercampur waspada. Warga mulai mengisi bahan bakar, menarik uang tunai, dan menyiapkan stok kebutuhan pokok. Bangga, tapi juga waspada. Ini seperti habis prank guru dan menunggu panggilan ke ruang kepala sekolah, ujar seorang mahasiswa Iran. Para pemimpin dunia bekerja ekstra keras membuka jalur diplomasi lewat PBB, Uni Eropa, dan negara-negara netral. Namun banyak diplomat pesimistis. Kalau dua negara sudah saling hantam langsung, biasanya butuh pukulan ketiga baru mereka mau duduk bareng, kata seorang diplomat veteran PBB. Kini dunia menghadapi kenyataan pahit. Konflik Israel-Iran bukan lagi sekadar ancaman verbal atau serangan proksi, melainkan babak baru yang brutal dan berpotensi meluas jauh melebihi batas kedua negara. Kita sudah masuk era di mana kata eskalasi bukan lagi istilah di berita, tapi kata yang bikin harga minyak naik, saham anjlok, dan warga biasa siap-siap kabur, ujar seorang analis pasar global. Dengan kedua negara masih belum menunjukkan tanda mundur, komunitas internasional hanya bisa berharap akal sehat menang atas ego politik dan dendam sejarah. Namun untuk saat ini, akal sehat tampaknya sedang dalam mode airplane, tak terhubung, tak ada sinyal.